Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang yang namanya ragi. Jadi kita tetap akan membahas adonan roti, tapi kita akan membahas lebih dalam tentang yang namanya raginya ya. Jadi ragi itu ada dua. Jadi ragi komersial sama ragi liar atau wild yeast kayak gitu ya. Jadi atau yang disebut biasanya kita sebut sourdough kayak gitu ya. Tapi ingat ya, roti sourdough itu belum tentu benar-benar 100% roti sourdough yang sesungguhnya. Jadi bisa fake sourdough. Kalian bisa mampir ke Instagram kursus baking private, di situ banyak sekali kita sudah banyak postingan tentang kelas kita yang terbaru, yaitu 100% sourdough yang simdipik ya kayak gitu ya. Kita akan jawab pertanyaan apa beda ragi instan dan sourdough, Kak. Jadi bedanya itu ragi instan atau komersial use itu jelas ya, itu kan untuk komersial ya. Jadi untuk komersial use itu dalam artian itu akan mempercepat gerak laju fermentasi. Jadi dia itu mengandung mikroorganisme, itu sudah dibahas, nanti ada baca caption di bawah ya. Dan sementara sourdough itu yang kita bangun koloni, kita kasih dia makan, kita feed kayak gitu ya. Itu mengandung yang namanya bakteri baik atau lactobacillus kayak gitu ya. Jadi kenapa kok lactobacillus hubungannya apa sama yang namanya roti sehat? Itu nanti terjadi banyak proses natural kayak gitu ya, sehingga adonan itu akan gulanya dimakan atau ini bla bla bla. Makanya itu kenapa dia jauh lebih sehat daripada yang menggunakan ragi instan. Ditambah fermentasinya juga lama kayak gitu ya. Fermentasi lama sama dengan mengurangi yang namanya sebah, GERD, yang punya misal penderita celiak atau ada autoimun atau sensitif pada lambung, itu memang berpengaruh ya. Roti yang dipilih harus benar-benar roti yang 100% sourdough. Karena kalau roti sourdough itu aman, bisa dikonsumsi harian. Tapi kalau kita makan misal roti di gerai-gerai, misal kayak ya kalau yang industri, skala industri ya, kita sebut aja merek misal seperti Sari Roti, seperti apalagi yang viral sekarang kemarin ada AOK pakai kandungan apa dan apa kayak gitu ya. Itu memang jangan dimakan atau dikonsumsi harian, apalagi dikasihkan ke anak-anak, karena kalau sudah skala industri itu kan pabrikan ya, itu benar-benar prosesnya sangat dipendekin sama mereka karena untuk mengejar yang namanya quantity bukan quality. Tapi kalau kita masih home bakery, kita masih gerai yang masih di mall, itu masih ada kualitas ya. Tapi kalau bisa dalam artian dengan edukasi yang tepat juga. Jadi kayak gitu ya. Kita sekarang akan membahas pertanyaan selanjutnya, apa ragi instan yang membuat sebah? Ya memang benar, ragi instan yang membuat sebah itu bisa dikatakan iya atau tidak kayak gitu ya, tergantung daripada adonan itu diperlakukan. Jadi kalau adonan itu misal dia hanya cuma berapa kilo tapi memakai raginya sedikit, ragi instan komersialisnya sedikit, ada kemungkinan prosesnya juga benar, ada proses ya. Jadi kebanyakan yang roti membuat sebah itu adalah ketika kita cuma dari mixer ya, kemudian di resting sampai tinggi, kemudian mulai dibentuk langsung proofing. Itu kemungkinan sebahnya sangat-sangat lebih tinggi daripada yang diproses lebih lama. Diproses lebih lama itu bukan dalam artian oh berarti restingnya harus 4 jam, enggak. Itu ada proses berkelanjutan atau proses continue-nya ya sampai dia proofing. Lah itu nanti gulanya dihabisin sama proses. Lalu glutennya juga apanya. Lalu kalau yang roti sourdough dia akan menghasilkan yang namanya asam asetat. Kemudian itu yang akan menjadi sesuatu yang bisa dikonsumsi harian kayak gitu ya, lebih. Halo Sobat Baker, kita sekarang lagi review Japan Shokupan ya. Karena ada tadi permintaan beberapa yang join, Kak tolong diinfo dong ketahanan rotinya. Jadi ini kita terinspirasi dari bakery Sakimoto Japan. Ini kita kebetulan dapat yang pinggiran ya, memang disengaja yang pinggiran karena biasanya pinggiran cepet kering. Tapi ini setelah hari kelima cuma diginiin aja, cuma di bungkusan kadarnya ya. Dia ternyata masih moist dan juga ini ada filling. Ini yang apple tea nih ya. Ini masih lembut nih. Ini hari kelima. Jadi kalau kalian join masih ada slotnya diperpanjang, tapi terbatas ya karena segera akan launching nanti tanggal 15. Ini yang contoh yang apple tea nih ya. Ini ada apelnya. Ini dia masih lembut karena nanti kita pakai metode baking ala Jepang ya. Nih ya. Jadi nggak was-was, pemakaian rokis juga sedikit, juga lebih aman untuk GERD. Nah ini ya,
Ini langsung dimakan. Nggak pakai BI, nggak pakai bahan pengembang apapun, karena kita mengusung roti yang bisa dimakan harian. Nih ya. Dan flavornya juga banyak, kalian dapat 6. Jadi buruan join sebelum promonya ditutup. Oke? Enak itu ya. Oke, see you. Daripada yang pakai namanya bahan tambahan pangan kayak gitu ya. Meskipun kalau kita mau makan roti yang kayak ada tambahan bahan pangannya seperti baking improver, ada pelembutnya, itunya itu bisa. Kita nggak bisa ngomong itu nggak sehat. Kita lihat dulu adonannya itu diapain kayak gitu ya. Tapi memang kalau mau bandingin ya sama 100% sourdough ya jelas tentu ya, yang alami yang lebih itu ya baik, apalagi untuk harian, apalagi untuk yang namanya anak-anak atau untuk orang yang punya alergi tertentu kayak gitu, memang sourdough adalah pilihan yang terbaik. Tapi masalahnya di Indonesia sendiri itu yang setelah saya teliti kemarin, kita akan coba-coba dari berbagai brand ya. Kita juga lihat peluang juga, karena itu kenapa kelasnya kita adain, karena ternyata belum banyak dan bahkan hampir ya sedikit sekali ya yang main di ranah yang namanya sourdough itu 100% asli sourdough. Kebanyakan fake sourdough. Jadi fake sourdough itu apa? Mereka pakai metode hybrid, mereka pakai biang, tapi ngomongnya labelnya sourdough. Nah itu nanti merugikan yang namanya konsumen ya. Jadi kalau kita hari ini saya sendiri juga sangat-sangat amat suka roti, bahkan konsumsi harian tambahan, apalagi di pantry bikin ini itu ya. Yang hari-hari ini juga banyak request roti brand ini, donat ini, itu semua roti ya. Jadi adonan beragi. Jadi otomatis saya juga akan pasti mencicipi. Jadi tiap hari kayak gitu ya. Tuh, jadi fake sourdough itu muncul karena di luar itu ada dua paham, yang namanya ketika sourdough itu sudah di komersial, mereka pakai cuma biang dan ditambahi metode hybrid. Di luar tidak diakui sebagai sourdough ya. Tapi itu kalau di Indonesia kembali ke prinsip masing-masing. Jadi kalau mau misal kita pelanggan, kita melebeli rotiku ini sourdough, oke silakan kayak gitu ya, nggak ada masalah. Selama nggak merugikan pihak konsumen. Tapi kalau konsumennya punya celiak, punya autoimun, punya yang namanya GERD atau ini itu, kemudian setelah dia makan produk kita, kemudian dia mengalami suatu komplikasi, ya kita bisa kerana hukum kayak gitu ya, intinya kayak gitu. Jadi di sini edukasinya bahwa mau sourdough asli 100%, mau hybrid silahkan, mau ragi instan silahkan, karena semua itu ada pangsa pasarnya kayak gitu ya. Jadi kita juga ada kelas yang dimana 100% pakai komersial yeast, skala mol kayak gitu ya. Tentu itu bukan tidak sehat, itu tetap sehat, tapi masalahnya untuk konsumsi harian ya dibatasi. Makanya kita harus jadi konsumen pilih-pilih ya. Jadi mana yang bisa harian, mana yang cuma sekedar kepingin aja kayak gitu ya. Tapi untuk di sourdough ini juga memang banyak pertanyaan ya. Apa ragi instan itu juga mengeluarkan masam? Bukankah itu bisa dikatakan sourdough, Kak? Bukan ya. Jadi ragi instan yang mengeluarkan masam itu kebanyakan kalau nggak di overproofing, mungkin kemungkinan brandnya pakai yang namanya Firmipan. Jadi Firmipan itu memang taste-nya sangat masam ya. Jadi adonannya itu flavornya itu kan sama satu perusahaan sama Saf ya. Tapi mungkin dia lebih punya ciri khas supaya mungkin menghasilkan aroma yang seperti kayak luar. Kalau orang luar itu suka ada rasa-rasa masamnya kayak gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini bukan overproofing kayak gitu ya. Jadi jangan salah. Rasa masam itu juga kalau kita sebagai pembeli, kita juga baker tapi juga konsumen kan, karena kita makan setiap hari juga. Masa kita mau makan roti yang nggak enak kayak gitu, nggak masuk akal ya. Jadi kalau misal ngomong pun 100% sourdough, tapi kemudian dia rasanya pahit gitu ya, sudah pahit, jadi masam yang berlebih, jadi exitnya banyak sekali sampai di mulut itu pahit. Lalu kemudian juga keras, alot, liat, ditambah bukan fresh kayak gitu ya, bukan fresh baked. Itu bahaya sekali ya, karena kita akan bisa gulung tikar kayak gitu ya. Jadi jangan lupa ragi instan itu mengeluarkan masam. Kemungkinan kalau adonan kalian itu overproofing atau mungkin jenisnya yang kalian pakai adalah Firmipan kayak gitu ya. Kalau kalian menggunakan ragi yang sejenis kayak ragi basah, itu jauh lebih flavornya lebih soft, lebih wangi kayak gitu ya. Kalau ragi basah itu banyak digunakan sama chef-chef di luar, ragi basah. Lalu kalau kita menggunakan ragi apa itu yang instan tapi mau yang wangi, bisa beralih ke Saf. Itu salah satu contoh tindakan ya, dimana kalian akan level up produk dengan instan ya. Jadi yang pakai Firmipan bukan dibilang Firmipan jelek, enggak, tapi kalau mau level up coba ditambah. Jadi fix sourdough yang kita kemarin ada konten, memang ada DM banyak yang jarang yang komen karena mungkin dianggap kayak gimana ya, kan banyak yang di Indonesia ini masih kita menganut paham yang namanya biang dibilang sourdough, nanti didiemin beberapa jam dibilang sourdough juga, nanti pakai hybrid dibilang sourdough juga. Jadi masih banyak yang takut karena
ya memang yang dikeluarin yang kayak gitu-gitu. Jadi belum yang 100% sourdough, itu memang masih jarang ya untuk kelas sourdough 100%, apalagi yang semi bebek kayak gitu ya. Jadi kita keluarin yang 100% sourdough dengan semi bebek. Jadi ada, mungkin kalau kita hari-hari ini lihat loh, sourdough kok gak masuk akal. Kenapa ada sistem hybrid itu diciptakan? Sourdough hybrid itu kenapa diciptakan? Yang bisa kita bilang fake sourdough itu tadi ya, yang dimana di luar memang diakui sebagai fake sourdough kalau metode hybrid ya. Karena apa? Sourdough biasanya kan ada drama fermentasi ya, jadi harus lama, harus ini itu. Sementara bakery yang mau jual cepat nggak bisa. Akhirnya mereka pakai shortcut, yaitu tambahin aja lah ragi, tambahinlah ragi komersial di adonan mereka kayak gitu ya. Tapi labelnya tetap sourdough. Jadi ya kayak ada sedikit dalam tanda petik apa ya? Dibilang nipu enggak, dibilang ngakali iya kayak gitu ya. Jadi ngakali kan konsumen kayak gitu ya. Lalu ada pertanyaan lagi, lalu apakah hybrid itu termasuk sourdough? Nah, ini tadi sudah dibilang ya, jadi bahwa itu adalah bukan sourdough, tapi lebih ke fake sourdough. Tapi kembali ke prinsip kalian masing-masing ya. Jadi kalau misal kita contohin aja, kalau kita misal beli suatu produk, lalu kita baik-baik saja ya nggak masalah, tapi masalahnya itu kembali kepada calon konsumennya kayak gitu ya. Ketika ada orang yang benar-benar terkena suatu yang namanya celiak atau autoimun, lalu kita beli roti dengan bandrol, dengan merek atau brandingnya sourdough, tapi padahal faktanya ya di dapur atau di pantry itu ada ragi instan yang dimasukkan ya, kita nggak bisa ngomong ya, itu kembali juga ke nurani masing-masing owner atau bakernya kayak gitu ya. Jadi terserah, bisa dibilang hybrid itu termasuk sourdough atau enggak terserah, tapi yang pasti namanya fermentasi ya fermentasi. Kalau fermentasi pakai ragi instan itu tetap bukan sourdough harusnya kayak gitu ya, bukan selalu melulu adonan itu masam lalu bisa dilabeli dengan nama sourdough. Tapi itu kembali ke masing-masing ciri khas sebuah kafe, sebuah bakery, sebuah owner yang menjual produk demikian kayak gitu ya. Tapi jadi untuk itu konsumen yang menelaah dan konsumen yang menilai kayak gitu ya. Lalu ada lagi pertanyaan, apakah roti sourdough itu lebih tidak enak dibanding roti ragi instan? Jadi jangan salah ya. Mungkin kalian karena di Asia ini lebih banyak yang namanya roti jenis sourdough tapi roti country bread kayak gitu ya. Jadi jenisnya country bread itu memang agak keras, dia lihat. Tapi masalahnya harusnya country bread itu enak kayak gitu ya, beneran enak ketika kita bisa mengolahnya dengan benar dan ketika memang dijual dengan fresh bread gitu ya. Tapi kalau sudah disimpan dalam freezer, yang kemarin kita sempat beli ya pantry dari beberapa brand, ada dari cafe, ada yang juga PO itu masih mending ya. Tapi yang dari kafe-kafe itu mereka sudah freezer sourdoughnya kayak gitu ya, jadi hancur rasanya ya, hancur rasanya juga. Yang tadi masamnya sudah tak ceritain, yang over sampai pahit, nggak pantas untuk dijual kayaknya kayak gitu ya. Jadi kita cuma makan berapa suap, lalu kerasnya itu kayak gimana ya. Memang kalau mau dipanasi bisa, tapi kalau mau dipanasi juga nanti dia akan berbeda lagi teksturnya. Tapi kalau kita benar-benar tahu cara mengelolanya, ya enak, sangat enak ya. Bahkan dimakan plain, roti sejenis misal kayak baguette atau apa itu country bread yang loaf kayak gitu ya, tanpa pendamping apapun, aslinya enak, gurih, karena itu ada flavor yang dimana kita bisa ciptakan masam, terus ada juga rasa gurihnya kayak gitu ya, ketika itu dikelola dengan benar dan baik. Jadi kayak gitu ya. Jadi pertanyaannya masih bisa kita jawab antara ragi instan dan bedanya ragi instan dan sourdough itu apa, bedanya ragi liar dan komersial yeast itu apa kayak gitu ya. Itu tadi. Lalu kita akan masuk kepada yang namanya benar-benar adonan sourdough. Jadi jangan lupa pantengin, baca caption di bawah ya tentang perbedaan yang namanya ragi instan sama ragi liar. Jangan sampai kita itu salah persepsi ya. Kalau kita sebagai baker ya kita nanti takutnya yang tadi sudah dijelaskan tadi ya, bahwa kalau kita tiba-tiba konsumen kita itu kita ketemu yang namanya smart buyer, tiba-tiba kita ketemu konsumen yang namanya akan bertanya yang namanya bagaimana komposisinya gini-gitunya. Jadi kita harus siap dulu lah, paling nggak tahu basicnya. Karena itu harapannya ketika nanti kalian mendengarkan ini, harapannya ada sedikit garis terang ya, meskipun masih kembali ke nurani masing-masing. Jadi fake sourdough itu bener apa enggak, pakai biang itu dibilang sourdough boleh apa enggak, jujur apa enggak kayak gitu ya, itu kembali ke kita masing-masing dan konsumen yang menilai. Jadi bukan saya kayak gitu ya, jadi itu terserah. Tapi kalau di sini menganut yang namanya paham dari aslinya sana, ketika fake sourdough itu adalah sama dengan adanya biang, adanya pencampuran ragi instan ya kayak gitu. Jadi ragi instan dibuat biang tapi dibilang sourdough kayak gitu ya, atau apapun itulah dengan cara berbagai macam cara, intinya jalur shortcut untuk menyediakan yang namanya konsumen butuhkan lalu kita labeli sourdough kayak gitu ya. Oke. Jangan lupa komen di bawah, lihat juga apa namanya caption, dan juga kalau mau tanya bisa di komen bawah. Kita akan lanjut ke yang namanya membahas lebih detail tentang adonan roti yang dimana
kita sebut 100% sourdough untuk bagaimana biang itu bisa kita kelola dengan baik kayak gitu ya. See you.